Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Saya mau menyapa dulu yang klaster kiri. Shalom, apa kabar? Baik semua, puji Tuhan. Ya, klaster kanan. Hadir semua. Oh, banyak yang hadir beberapa ya. Oke, saudara, bulan Juli temanya tadi sudah disebutkan, Joy of Rebuilding, saudara. Dan ini adalah khusus membahas tentang kitab Ezra dan Nehemia. Dan untuk itu, khotbah saya adalah berjudul ini. Silakan diklik. 3 pesan penting dari kitab Ezra dan Nehemia. Saudara, sebentar saya akan membawa saudara untuk menjelajahi kitab Ezra dan Nehemia, saudara. Dan untuk menangkap 3 pesan penting dari kitab tersebut, saudara. Dan harus diakui, memang kitab Ezra dan Nehemia ini bukan kitab yang terlalu gampang untuk bisa dimengerti oleh kaum awam, saudara ya. Kita sebagai kaum awam, kalau kita mulai membaca kitab itu tanpa dibekali dengan pengetahuan latar belakang, saudara, kita akan lost biasanya gitu. Berapa banyak di antara saudara di sini yang sudah pernah baca kitab Ezra? Saudara paham nggak? Saudara paham kitab Ezra? Nah, iya kan? Itu karena apa, saudara? Karena saudara tidak ada bekal pengetahuan. Nah, hari ini, saudara, saya akan membagikan itu, memberikan saudara suatu pengetahuan minimal, saudara. Saya ulang sekali lagi, pengetahuan minimal, saudara, yang wajib kita ketahui sebelum kita membaca kitab Ezra dan Nehemia. Nah, nanti saudara, kalau saudara sudah mendapatkan pengetahuan minimal ini, saya jamin saudara, kalau saudara memberikan perhatian penuh selama 45 menit ke depan, lain kali saudara membaca kitab Ezra dan Nehemia, saudara pasti akan lebih paham, saudara. Seperti kayak ada bola lampunya di teramping gitu nyala, saudara, di sini. Mau, saudara? Ya. Nah, kita akan mulai, saudara. Nah, khotbah saya terbagi dalam 2 bagian. Yang bagian pertama tentang latar belakangnya, saudara, dan nanti bagian kedua itu kita akan menangkap 3 pesan pentingnya, saudara. Saya akan mulai dengan latar belakangnya lebih dulu, saudara. Ini adalah bagian yang penting, saudara, untuk saudara ketahui kalau saudara mau mengerti membaca kitab Ezra dan Nehemia. Saya akan mulai dengan ini, saudara. Kita tahu, saudara, kerajaan Israel itu mengalami masa kejayaan itu pada zaman Raja Daud yang kemudian dilanjutkan kepada anaknya Raja Salomo, Bapak-Ibu sekalian. Pada waktu itu ke-12 suku Israel itu bergabung di bawah pemerintahan atau kepemimpinan kerajaan Israel bersatu, saudara, yang disebut sebagai the United Kingdom of Israel. Saudara lihat itu warna biru itu semua, itu adalah luas kerajaan Israel bersatu pada waktu itu. Tetapi setelah Salomo meninggal, saudara, maka kerajaan itu pecah menjadi 2. Yang di atas itu disebut dengan kerajaan utara atau disebut kerajaan Israel, saudara. Itu yang warna biru. Saya tanya sama saudara, ibu kotanya apa, saudara? Ibu kotanya apa? Apa, saudara? Betul, saudara, bagus. Dan yang sebelah selatan namanya kerajaan apa, saudara? Wah, bagus, tahu semua ya. Ibu kotanya apa? Luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ada di slide. Nah, saudara, 10 suku, saudara tahu bangsa Israel ada 12 suku kan? 10 suku itu bergabung ke yang utara, saudara. 2 suku bergabung ke selatan. Saudara tahu kan ya, ini ya. Saya tanya sekarang sama saudara, ini kali nggak ada di slide. 2 suku yang bergabung itu suku apa, Bapak Ibu? Sebelah sini. Suku apa? Iya, betul. Bahasa mana? Tadi saya dengar sebelah sini. Suku apa? Dayak. Ya, betul. Iya, betul. Pasti udah nyontek. Ya, suku Benyamin dan suku Yehuda, saudara. Dan kemudian Lewi bergabung, saudara. Tapi Lewi kan tidak mendapat bagian tanah, saudara ya. Jadi Lewi bergabung karena dia suku yang melayani ibadah. Jadi suku Yehuda Benyamin di sebelah selatan dan 10 suku di atas, saudara. Sejak pecahnya kerajaan Israel itu menjadi 2, saudara, itu yang di atas, saudara, itu mereka meninggalkan Allah Yahweh semua, saudara. Dari 19 rajanya di kerajaan utara, itu nggak ada 1 raja yang benar. Semuanya raja jahat. Jahat ini dalam artian dia berpaling dari Allah Yahweh dan menyembah dewa-dewa asing. Dan seluruh rakyatnya itu menjadi semuanya murtad. Ini yang saya sebut sebagai murnas atau murtad nasional, saudara. Seluruh satu negara murtad semua, saudara.
Nah yang di bawah itu masih mendingan saudara. Dari 20 raja itu ada 4 raja yang baik. 4 raja doang saudara. Beberapa setengah baik. Beberapa jahat juga saudara. Dia menyembah berhala juga. Nah kemudian saudara, Allah sangat kecewa dengan bangsa Israel. Dan Allah mengirimkan nabi-nabinya dari generasi ke generasi. Tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya saudara. Sampai akhirnya Tuhan murka dan menghukum mereka saudara. Yang di atas kerajaan Israel Utara itu kalah lebih dulu dihancurkan oleh kerajaan Asyur saudara. Pada tahun 722 dan mereka ditawan, orang-orangnya itu dibawa ke kerajaan Asyur yang sekarang letaknya itu di sekitar Turki, Suriah, sebelah utara sana saudara. Dibawa ke sana. Jadi kalau pada zaman itu saudara berbeda dengan sekarang. Kalau kita kan dijajah Belanda, Belandanya yang datang saudara ya. Kita tetap di sini, betul nggak? Ada di sini yang dibawa ke Belanda kan nggak ada saudara. Tapi zaman itu nggak begitu. Kerajaan orangnya datang sini, kitanya dibawa ke Belanda saudara. Sebetulnya enak juga sih kalau kita begitu saudara ya. Jadi kita tinggal di Belanda. Nah ini seperti kayak begitu saudara. Nah yang dibawa kerajaan Yehuda itu masih bertahan lebih dari 100 tahun saudara. Tapi akhirnya jatuh juga. Dan dia dikalahkan pada tahun 597 sebelum Masehi saudara. Dan dia dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Dan mereka ditawan ke Babilonia. Sekarang itu daerahnya Irak saudara, dibawa ke situ. Jadi sejak saat itu hancur. Bangsa Israel itu hancur, baik yang utara maupun yang selatan. Yang di selatan itu Yerusalem kotanya dihancurkan, dihanguskan, temboknya diruntuhin. Dan bait Allah dirubuhkan, perkakasnya semua diambil, dirampas, dibawa ke Babilonia, saudara. Sekitar 70 tahun kemudian, saudara, mulailah pulang bangsa Israel itu, bangsa Yahudi, saudara, dari Babilonia kembali ke Yerusalem, saudara. Tetapi mereka pulangnya dalam 3 gelombang. Perhatikan baik-baik, saudara, di sini. Mereka kembali dalam 3 gelombang, saudara. Kembali dalam 3 gelombang. Nah, gelombang pertama, saudara, ini saya kasih tabel supaya jelas. Nah, gelombang pertama, saudara, itu tahun 537 itu dipimpin oleh Zerubabel. Jadi setiap mereka pulang, mereka dipimpin oleh pimpinan yang berbeda dan dengan misi yang berbeda, Bapak Ibu. Dan jarak waktunya itu berbeda. Yang pertama itu tahun 537 dipimpin oleh Zerubabel, misinya apa saudara? Membangun bait Allah. Yang ikut 50.000 orang saudara. Kemudian berikutnya saudara, sekitar 80 tahun kemudian, bayangin saudara, 80 tahun kemudian baru kloter kedua itu pulang saudara, yang dipimpin oleh Esra dan dia tugasnya adalah mengajar Taurat dan membangun kerohanian bangsa Yahudi pada saat itu. Yang ikut berapa? Alkitab sebut 1.800 pria atau kira-kira kalau dengan anak-anak dan budak sekitar 10.000 orang perkiraan saya. Kemudian saudara, sekitar 10 tahun lagi kemudian 445 Nehemia baru memimpin kepulangan yang ketiga. Misinya beda lagi. Misinya membangun tembok kota Yerusalem, saudara. Dan itu jumlahnya lebih sedikit lagi, tidak disebutkan dalam kitab, tapi jumlahnya sangat sedikit, kemungkinan hanya puluhan orang. Jadi saudara, kalau dibandingkan dengan Exodus yang pertama, Israel itu mengalami 2 kali Exodus, saudara. Exodus yang pertama itu ketika Musa memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir, saudara. Itu keluarnya 1 kloter sekalian, begitu, betul saudara? 2 juta orang langsung keluar begitu sekaligus. Tapi di sini ternyata tidak begitu. Mereka pulang dari dari negara Babilonia itu dalam 3 kloter dan dalam kurun waktu yang panjang. Dari yang pertama sampai yang ketiga itu sekitar 90 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan jumlahnya juga nggak sampai 100.000 yang keluar. Jadi ternyata sedikit. Dulu saya pikir bukan begitu. Dulu saya pikir waktu pulang dari Babilonia sama juga rombongannya banyak. Nyatanya nggak begitu saudara. Nyatanya seperti ini. Jadi saudara, kalau ada yang tanya, atau saudara tanya pada saya sekarang, jadi apa sih sebenarnya garis besar kitab Esra dan Nehemia? Garis besarnya apa saudara? Kita bisa menjawab saudara, garis besar daripada kitab Esra dan Nehemia adalah ini saudara. Jadi jawabannya apa saudara? Garis besarnya adalah, iya maksudnya ini saudara. Ini ya, dan tentu apa? Ini ya, ini maksudnya dijelaskan saudara. Jadi garis besarnya saudara, jadi kalau apa itu garis besar kitab Esra dan Nehemia? Garis besarnya adalah mengenai kepulangan bangsa Yahudi dari Babilonia dalam 3 kloter. Dan bagaimana mereka menyelesaikan misinya masing-masing. Nah saudara sebutin, itu
Kloter yang pertama itu Zerubabel, saudara, membangun misi membangun bait Allah. Kedua Esra, membangun kerohanian. Ketiga Nehemia, membangun tembok, saudara. Ingat, saudara? Jadi jangan ini jawabannya, saudara. Nah, dulu waktu saya belum mengerti ini, saya pikir, saudara, saya baca Esra, Nehemia itu cukup bingung. Karena ternyata ada 3 pembangunan malah di situ, saudara. Pembangunan bait Allah, pembangunan kerohanian, pembangunan tembok. Saya agak kecampur dengan pembangunan bait Allah dan pembangunan tembok. Makanya saya bilang, saudara perlu mengerti dasar ini. Dan saya jamin setelah saudara mengerti ini, nanti saudara baca lagi, saudara akan berarti konteksnya itu di mana. Oh, ini lagi zaman Zerubabel, oh ini kayak Esra, oh ini lagi Nehemia. Saudara akan mengerti, saudara. Oke. Nah, saya berhenti sampai sini, saudara. Ini adalah latar belakangnya. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam pesan-pesan apa yang bisa kita tangkap ketika kita baca kitab Esra dan Nehemia. Pesan yang pertama, saudara, adalah ini. Di balik history ada his story. Nah, saya sengaja pakai bahasa Inggris bukan buat gaya-gayaan, saudara, tapi karena dalam bahasa Inggris itu lebih ada permainan kata yang indah, saudara, di situ, ya kan? Karena bentuknya mirip, history dan his story. Bisa, Ming? Bisa, oke. Ini jelas, saudara, ya? Tadi tentang latar belakang jelas kan, Bapak Ibu? Apa mau diulang? Ya, bagus, syukur. Oke. Nah, atau dalam bahasa Indonesia di balik sejarah ada rancangan Allah, saudara. Sejarah itu apa, saudara? Sejarah itu kan catatan mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu, betul nggak, saudara? Tetapi itu history. History adalah sejarah, catatan masa lalu. Tapi his story atau kisahnya Allah atau rancangan Allah itu adalah catatan dari peran serta Allah di balik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu, saudara. Dan his story, rancangan Allah, itu mencakup sejarah karena dia mencakup bukan saja di masa lalu, tetapi juga sampai ke masa depan, saudara. Jadi sejarah itu hanya masa lalu, tapi rancangan Allah sampai ke masa depan, saudara. Jadi kalau saya gambar dalam diagram, sebetulnya, saudara, history itu mencakup history. Saudara. Agak berat ini memang, saudara. Tapi saudara bisa nangkep kan maksudnya? Oke, ya. Nah, saudara. Oke. Nah, jadi saudara, sejarah itu, saudara, hanya menceritakan apa yang terjadi dalam dimensi fisik, saudara. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita tuh seperti dibawa ke dimensi lain untuk mengetahui apa yang terjadi peristiwa-peristiwa di dimensi fisik itu, saudara. Contohnya kayak gini. Kalau ini latar panggung drama, ya, saudara, ya. Maka sejarah itu adalah apa yang kalau saudara nonton dari sisi saudara, itu menonton pertunjukan drama di sini. Di sini ada raja jahat, raja baik, bangkit, segala macam. Nah, apa yang saudara tonton ini namanya sejarah, saudara, di sini. Saudara lihat. Nah, tapi kalau saudara baca Alkitab, itu seperti kita dibawa masuk ke balik panggung, saudara. Dan kita melihat dari balik panggung. Saudara yang pernah ikut dalam drama atau jadi sutradara, saudara akan mengerti maksud saya. Kalau kita dari balik panggung, saudara, kita bisa melihat dari dua dimensi, saudara. Saya bisa melihat apa yang terjadi di panggung depan, tapi saya juga sekaligus bisa melihat apa yang terjadi di balik panggung. Bagaimana kesibukan daripada sutradara dan tim kru dalam mengendalikan kisah atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di depan panggung. Alkitab itu seperti itu, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, kita Esra dan Nehemia, itu seperti mereka tuh mengingatkan kembali akan hal ini, saudara. Ada banyak bagian yang menceritakan itu, tetapi salah satunya ini saja, saudara. Saya mau saudara melihat ayat ini. Silakan, tolong Januar, silakan baca. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah diam di Yerusalem. Ayat ini itu menceritakan tentang bagaimana asal usulnya
bangsa Yahudi itu bisa kembali ke negeri asalnya lagi, saudara. Kok bisa ada seorang raja yang tiba-tiba melepaskan bangsa tawanan itu kembali ke negeri asalnya, saudara? Ini menceritakan tentang hal itu, saudara. Di sini dikatakan, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya apa, saudara? Jawabannya karena Kores mengeluarkan dekret, mengeluarkan satu keputusan di mana orang Israel, orang Yahudi itu diperbolehkan untuk kembali dan ke negaranya kembali dan membangun bait sucinya, dikatakan. Saudara itu ya. Nah, itu yang saya sebut sebagai peristiwa di depan panggung. Kores melakukan dekret. Itu yang terjadi di depan panggung, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak diceritakan di sini, sejarah sekuler itu juga mencatat ini. Sejarah sekuler, kalau saudara baca dalam sejarah sekuler, itu juga dicatat bahwa ada seorang raja yang namanya Kores pada tahun bla bla bla, saudara. Itu melakukan dekret sehingga menyebabkan bangsa Yahudi pulang, saudara. Titik. Yang tidak bisa disebutkan oleh dari sejarah adalah kenapa, saudara, Kores itu tiba-tiba, saudara, atau dalam bahasa Yunaninya ujuk-ujuk kayak gitu, saudara, itu kok bisa memulangkan mereka, saudara. Nah, Alkitab menuliskan itu. Dikatakan hal itu terjadi karena dikatakan Tuhan menggerakkan Kores. Ini yang saya sebut sebagai di belakang panggung. Jadi di belakang panggung, saudara, Allah lah yang bekerja untuk itu, saudara. Di depan panggung, Kores melakukan itu, saudara. Jadi di sini saya ingin melihat bahwa begini. Bahwa kalau kita melihat hal-hal terjadi di dunia ini, saudara ya, itu Kores itu seperti penulis skenario yang menyebabkan bangsa Yahudi pulang, saudara. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, penulis utamanya adalah, penulis besarnya adalah Allah, saudara, di balik itu. Ya. Nah, sekarang saudara, di sini kita melihat bahwa Kores itu berarti dia harus tunduk kepada rancangan Allah, saudara. Kores harus tunduk kepada rancangan Allah, dan pada suatu timing tertentu, saudara, dia harus melakukan itu sesuai dengan nubuatan dari kitab Yeremia, saudara. Nah, sekarang saudara, apa relevansinya kepada kita, saudara, dengan pasal seperti ini? Relevansinya adalah, saudara, sejarah ini boleh bergolak, pemerintah boleh berganti, saudara, pemimpin jahat, pemimpin baik boleh berganti, saudara. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah di belakang itu semuanya adalah Allah yang memegang kendali, saudara. Esra dan Nehemia ingin mengingatkan itu, saudara. Itu yang saya sebut sebagai pesan yang pertama. Ingat, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam politik kita itu nggak ada satupun yang random, saudara. Nggak ada sesuatu yang terjadi acak. Ya, kelihatannya acak, kelihatannya kacau, tetapi tidak, saudara. Sebetulnya semuanya itu semua ada di dalam his story, saudara. History ini semua ada dalam his story. Dan kitab Esra namanya ingin mengingatkan kita akan hal itu, saudara. Kemarin itu, beberapa hari lalu, saudara ngikutin kan, Donald Trump mau ditembak, saudara ya. Ditembak mau percobaan pembunuhan. Donald Trump itu seharusnya sudah mati, saudara, Donald Trump itu. Karena dari simulasi yang saya lihat, saudara, di video itu arah pelurunya itu sudah benar. Arah pelurunya sudah benar, sudah presisi kena ke kepalanya Donald Trump, saudara. Tapi sepersekian second, saudara, sebelum pelurunya itu kena ke kepalanya, saya lihat itu di simulasi komputer, saudara ya. Itu Donald Trump kepalanya nengok begini, saudara. Kepalanya nengok, itu pelurunya persis berdesing ke sini dan nyerempet ke kupingnya, saudara. Nyerempet ke kupingnya, sehingga kupingnya berdarah tapi nggak kena otaknya, saudara. Seandainya, saudara, dia nengok sedikit aja juga kena. Nengoknya harus dengan derajat yang nengoknya begini. Nah, begini, saudara, jadi nengoknya pas banget. Ada miringnya lagi sedikit lagi, saudara. Kalau nengoknya begini pun masih kena. Nengoknya begini ada begini sedikit, saudara. Dan itu kenapa, saudara? Karena Donald Trump katanya sedang melihat slide. Dia lihat slide begini. Begitu lihat slide, pelurunya lewat. Kalau dia nggak slide, ya kena, saudara. Makanya saudara perhatiin, saya suka lihat slide begini, saudara. Saudara perhatiin? Saudara perhatiin nggak, saudara? Ya? Itu buat jaga-jaga aja sebenarnya sih. Ya itu jaga. Nah, Trump itu lolos, saudara. Dan saya percaya itu ada God intervention, saudara. Ada intervensi Tuhan dalam situ. Saya tidak pro Trump, saudara. Yang saya katakan adalah ada kendali Allah masuk di dalam segala sesuatunya itu. Mau siapapun adalah kendali Allah. Pasti Allah sudah mau ada rancangan di situ. Pasti, saudara. Beberapa bulan lalu kita ada pemilu, betul, saudara? Hasilnya buat sebagian orang mengecewakan, hasilnya beberapa orang memuaskan. Oke?
di sini ada yang merasa puas dengan hasilnya, ada juga yang merasa kecewa karena jagoannya kalah. Termasuk yang ngomong. Oke, dan kalahnya telak lagi saudara ya. Kalahnya telak banget saudara. Sampai kan ada joke, ada guyonan bilang gini, pinjam chargerannya dong. HP saya sudah ganjar katanya. Masuknya 16% saudara gitu. Ini guyonan saudara. Tapi nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Saya bilang oke, nggak apa. Ada orang kan kalahnya jengkel banget gitu, kayak kesel banget gitu kalau jagoannya kalah. Tenang aja saudara. Karena apa? Karena di balik history ada his story. Nah, jadi tenang aja saudara. Nah, bagaimana sikap kita saudara? Ini membawa kita kepada pesan ini saudara, membawa sikap kita miliki rasa tenang aja dan penuh pengharapan. Karena sejarah dan masa depan berada dalam kendali Allah sepenuhnya. Sejarah boleh bergolak saudara, sekali lagi saudara, pemimpin boleh berganti saudara. Baik pemimpin jahat maupun pemimpin yang baik. Tapi semua dalam kendali Allah sampai pada kesudahan saudara. Kitab Esra dan Nehemia, kalau saudara baca saudara. Di sana tidak ada mujizat yang spektakuler saudara. Seperti kayak waktu zaman Musa ada tiang api segala macam. Gak ada di situ. Semuanya seperti kayak sejarah yang biasa-biasa aja berjalan kalau saudara baca di Esra. Ya, tetapi di balik itu saudara, mujizatnya seperti ini. Mujizat saya sebut sebagai mujizat di balik layar, saya sebut sebagai itu. Allah bisa menggerakkan di balik Kores, Darius, Artasasta, saudara. 3 raja itu saudara. Kores, Darius, Artasasta. 3 raja itu saudara Tuhan kendalikan, sehingga itu mengendalikan jalannya sejarah. Kalau Tuhan bisa mengendalikan Kores, Darius, dan Artasasta pada zaman Esra, Tuhan juga pasti bisa mengendalikan pemimpin-pemimpin pada masa sekarang dan nanti akan datang saudara. Jadi saudara, bagaimana sikap kita? Dengan pesan ini kita tenang aja saudara. Sejarah mungkin bisa bergolak saudara, apapun. Tapi kita percaya bahwa sejarah masa depan kita berada dalam kendali Allah. Itu poin yang pertama saudara. Yang kedua adalah saya ingin mengatakan begini. Kalau kita baca kitab Esra dan Nehemia, maka maka kita akan menemukan pesan ini saudara. Di mana ada visi, di situ ada resistensi, saudara. Sama-sama ulang, 1, 2, 3. Di mana ada visi, di situ ada resistensi. Yang pertama apa tadi, saudara? Lupa. Yang pertama apa? Di balik? Iya. Di balik history ada history. Yang kedua, di mana ada visi, di situ ada resistensi. Mungkin saudara pernah tanya begini, bagaimana sih saya tahu bahwa visi itu benar-benar dari Tuhan, saudara? Visi itu berbeda dari Tuhan. Nah, biasanya harapan yang jawaban yang kita mau harapkan adalah seperti ini. Sesuatu itu merupakan visi dari Tuhan kalau dalam prosesnya itu lancar, gitu loh. Dalam proses lancar, nggak ada hambatan. Nah, itu berarti visi dari Tuhan. Jadi, kalau misalnya baru mulai, terus wah ada halangan. Mulai gini, ada halangan lagi. Mulai bikin ada halangan lagi. Wah, itu pasti bukan dari Tuhan, itu visi dari Tuhan. Karena apa? Karena banyak hambatan. Tapi kalau lancar begitu, ini visi dari Tuhan, saudara. Kita berharap seperti itu, saudara. Tetapi tidak harus seperti itu. Nanti kan saya tunjukkan dengan beberapa yang saudara. Nah, kita berharap begini, saudara. Yang namanya visi dari Tuhan begini. Tuhan itu kayak forerider. Saudara tahu forerider enggak? Motor gede itu loh, saudara. Yang buat buka jalan. Tahu kan? Forerider yang ada sirenenya, ada lampu strobonya, saudara tahu? Terus yang kemudian jalan, kemudian ada mic itu, ada speaker bilang kata, ya mohon kasih jalan, ya, permisi jalan gitu kan. Nah, kita berharap Tuhan itu kayak foreridernya, kita itu kayak mobil pejabatnya. Nah, kita jalan di jalan tol yang macet sekalipun, tapi karena ada forerider, itu semua halangan tuh nyingkir semua. Nyingkir semua. Jadi jalanan yang macet tetap dalam waktu orang-orang menempuh 2 jam, kita bisa cuma 15 menit. Kenapa? Karena Tuhanlah forerider kita, saudara. Semua menyingkir. Kita maunya seperti, kita berharap seperti itu, saudara. Tapi nanti kita lihat, saudara. Alkitab ternyata tidak begitu, saudara. Mungkin ada 1-2, saudara. Tapi yang saya katakan tidak harus selalu seperti itu. Malah kalau kita lihat, kebalikannya, saudara. Nih, kita berharap seperti ini, saudara. Ya kan? Step 1 sampai step 10. Lancar, kayak gitu. Kita harap seperti itu, kita harap. Bagus sih kalau buat kita seperti itu, puji Tuhan ya. Tetapi kalau kita baca saudara di kitab, yang terjadi prosesnya bisa begini saudara. Bukan kayak jalan tol, tapi kayak kita lagi jalan ke gunung yang nggak ada jalanannya, saudara, kita bisa kejeblos, nyasar, mentok, muter, kena keprosok, ada jalan buntu, balik lagi sedikit saudara, baru selesai saudara.
Nah, sering kali yang terjadi, kalau saya perhatikan pola di Alkitab, saudara, itu Allah ketika memberikan step 10, itu warna biru, saudara, step 10, Tuhan kasih, nanti Tuhan kasih konfirmasi di step 1, tapi step 2 dan step 9 blank biasanya, saudara. Misalnya kayak begini, Daud, ya, Daud ketika pertama kali, saudara, mendapat visi menjadi raja, itu dia umur 15 tahun, saudara. Samuel datang mengurapi dia, saudara, dia bilang, kamu akan jadi raja. Itu saya sebut sebagai step 10. Daud melihat itu, dan itu dia tahu bahwa dia suatu waktu akan menjadi raja. Itu step 10-nya Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah itu pasal berikutnya apa, saudara? Pasal berikutnya adalah Tuhan memberikan konfirmasi akan panggilan itu. Daud mengalahkan siapa, saudara? Goliat, saudara. Daud si anak gembala mengalahkan Goliat. Daud mengalami antusiasme pasti di situ. Dan orang-orang terdekatnya tahu bahwa anak ini pasti suatu kali menjadi raja. Itu sebuah antusiasme, sebuah konfirmasi, saudara. Tuhan memberikan itu. Itu saya sebut sebagai step 1-nya, saudara. Dan di step 1 itu, saudara, itu orang mengalami antusiasme. Lalu kita baca, setelah Daud mengalahkan Goliat, pasal berikutnya apa, saudara? Lalu Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Begitu, saudara? Jauh daripada itu. Dari langkah kedua, step 2 sampai 9, kalau kita baca, Daud itu penuh dengan perjuangan, terus, saudara, dia dikejar-kejar, mau ditombak, dia mau mati, segala macam, saudara. Sampai akhirnya dia menjadi raja. Turun, naik, segala macam. Dan dia baru menjadi raja umur 30 tahun. Artinya ada 15 tahun pergumulan Daud untuk menjadi raja. Tidak mudah, saudara. Berkali-kali boleh dikata, Daud itu sudah nyaris mati bahkan, saudara. Tetapi tetap rancangan Tuhan akhirnya terjadi, saudara. Tetapi yang saya ingin saya katakan, jalannya itu nggak mulus. Saudara sebutkan orang-orang lain di Alkitab. Saya punya banyak contoh sebenarnya, tapi saya nggak punya waktu, saudara. Saudara mau sebut siapa? Saudara sebut Yosua, sama, saudara, seperti itu. Musa, Abraham, Yusuf, semua sama polanya, saudara, seperti itu. Step 10 jelas, step 1 merasa antusias, step 2 9 blank. Saudara, biasanya ada resistensi terjadi di situ. Ilustrasi lain, saudara. Saudara pernah ikut itu maraton yang untuk kaum awam, saudara, seperti kayak Maybank Run, ada kan gitu, saudara? Pocari Sweat Run, pernah tahu, saudara? Pernah ikut? Ada di sini yang pernah ikut? Gak ada yang pernah ikut di sini? Keterlaluan sekali. Sama seperti saya juga gak pernah ikut. Saudara? Itu, saudara. Tapi saya lihat di videonya. Oh, tadi ada yang ikut ya? Ada ikut? Tadi? Hah? Oh, ikut ya? Oh, anak saya. Bisa berdiri? Gak usah. Saudara. Nah, saudara. Saudara lihat kalau di video ya, di step 1-nya, saudara, dia tuh di tempat start. Saudara lihat wajah-wajah orang yang ikut lari maraton itu, yang orang-orang awam ya. Lihat wajah-wajahnya gimana, saudara? Seneng, antusias, apa bete, sedih atau gimana? Seneng ya, semua. Gak ada satu di garis finish yang gak seneng. Semua ceria. Pemanasan, stretching, betul, saudara? Stretching. Selfie, betul nggak, saudara? Selfie kayak gini, saudara. Itu di start. Saya sebut step 1. Dia tahu nanti, wah, di step 10 dapat sertifikat, dapat piala. Step 1, wah, senang teman-teman, antusias. Oke. Saudara lihat di videonya itu. Step 2, step 3, step 4. Nanti udah step 6, saudara. Dari yang tadinya mukanya merah, mukanya mulai hijau di sini, saudara. Iya kan? Iya. Saudara perhatian. Nah, mulai di situ dah pernah kecapean, dehidrasi, kakinya kram, saudara, ya kan, pada luka, semua, maaf ada yang buntah segala macam. Itu step 6. Semuanya sama seperti itu, saudara. Kitab Esra dan Nehemia, saudara, mengingatkan kembali akan hal itu. Mari kita lihat, saudara. Step 10. Step 10 dari kitab dari Nehemia itu apa, saudara? Step 10 adalah ketika Nehemia diberikan visi oleh Tuhan untuk membangun tembok. Ada kerinduan dalam hatinya, aduh, tembok saya di Yerusalem rusak gitu. Tiba-tiba hatinya rindu ingin membangun tembok Yerusalem itu. Betul, saudara? Itu step 10, itu visi yang diberikan Tuhan. Gak pada setiap orang, tapi khusus diberikan kepada Nehemia. Dan Nehemia saat ini sudah enak-enak jadi juru minuman raja, tiba-tiba punya visi untuk dia kembali ke negerinya untuk membangun. Itu pekerjaan yang gak gampang, saudara. Tapi ada kerinduan dalam hatinya. Itu visi Tuhan, itu saya sebut sebagai step 10. Lalu step 1 adalah konfirmasi biasanya, saudara. Setelah itu, secara tidak disangka-sangka, Raja Artasasta tiba-tiba mengizinkan itu, saudara. Wah, mengizinkan, ini berarti jalan Tuhan.
Bukan saja diizinkan, tetapi Raja Artasasta memberikan fasilitas kepada Nehemia sehingga dia bisa kembali ke Yerusalem untuk memulai pembangunan itu. Itu saya sebut sebagai step satunya. Tapi bagaimana step 2 dan step 9, saudara? Saudara baca di kitab Nehemia, saudara akan ketemu hal ini. Apakah begitu dia pulang terus dia bangun temboknya? Selesai, saudara? Oh, jauh daripada itu, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi step 2 sampai 9 nih, saudara. Kalau saudara baca dari proyek Nehemia, pasal-pasal saudara baca, itu isinya semua ada resistensi, saudara. Tantangan resistensi, baik dari dalam, dari luar, dan sebagainya, saudara. Ada ejekan, penghinaan, ancaman fisik, ada konflik internal, segala macam saudara baca di situ, saudara. Yang saya mau katakan adalah pola ini kembali lagi berulang untuk Nehemia. Juga waktu Zerubabel juga sama. Waktu Zerubabel bangun bait Allah, sama, saudara. Malah dia itu sampai terhenti selama 14 tahun waktu bangun bait Allah. 14 tahun saudara mereka terhenti. Dan selama 20 tahun akhir selesai juga. Selesai sudah akhirnya. Tapi saya mengatakan hal yang sama. Di mana ada visi, di situ ada resistensi. Dan kitab Esra dan Nehemia mengkonfirmasi lagi akan hal itu, saudara. Lalu saudara yang bertanya, kenapa sih kalau itu visi dari Tuhan, mesti banyak resistensi? Kenapa nggak Tuhan bikin lancar aja? Betul nggak, saudara? Namanya visi bikin lancar aja dong, supaya kita kan lagi bekerja untuk proyeknya Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bela? Kenapa Tuhan nggak bikin lancar? Kenapa ada banyak hambatan? Jawabannya apa, saudara? Jawabannya ada 2, saudara. Nomor 1, karena iblis tidak senang apabila visi Tuhan terlaksana. Kalau itu visi dari Tuhan, maka pihak sana pasti nggak senang. Dan kalau pihak sana nggak senang, saudara, pasti dia akan banyak recokin. Jadi nggak heran, saudara, kalau itu visi Tuhan ya pasti ada hambatan. Karena ada orang yang nggak senang, saudara. Justru kalau proyek kita terlalu lancar, kita mesti pikir, ini kok proyek lancar banget ya, nggak ada apa-apa. Jangan-jangan ini proyeknya siapa, saudara? Nomor 1. Nomor 2, saudara, yang saya mau katakan bahwa kenapa, saudara, ketika kita menjalankan visi Tuhan itu mengalami banyak resistensi, saudara? Karena sementara kita membangun proyek Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang membangun orangnya, saudara. Dan itu pola yang terjadi di Alkitab juga, saudara. Kitanya merasa kita sedang mengerjakan proyek Tuhan. Tetapi di luar itu, saudara, Tuhan sebetulnya sedang membangun orangnya. Kita membangun proyek Tuhan, Tuhan membangun orangnya, saudara. Jadi, saudara perhatikan di Alkitab ya. Orang-orang yang menyelesaikan proyeknya Tuhan, saudara, itu akan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih bertumbuh dalam imannya. Saudara kalau perhatikan misalnya kayak Abraham. Abraham, saudara, ketika pertama kali dipanggil dari tanah Ur, dengan Abraham yang sudah selesai, saudara, ketika dia sudah mau meninggal, itu adalah Abraham dengan 2 pribadi yang berbeda, saudara. Begitu juga dengan Yosua. Yosua ketika dipanggil menjadi anak magangnya Musa, dengan Yosua yang sudah mengalahkan 31 raja, sudah mengalahkan tanah Kanan, adalah Yosua dan pribadi yang berbeda semua. Semua orang-orang, saudara, yang mengerjakan proyeknya Tuhan, saudara, akan mendapat tantangan, tetapi dia akan bertransformasi menjadi pribadi yang berbeda, saudara. Termasuk kita dan saudara semuanya. Jadi itu. Nah, pesan apa, saudara, yang kita bisa tangkap dari sini, saudara? Jadi, saudara, jangan kaget kalau ketika kita melangsungkan visi dari Tuhan, itu akan ada hambatan. Karena itu adalah kita sedang masuk dalam step 2 dan step 9 ya. Tapi kita lihat semua contoh-contoh dari kitab, tetap teguh dan ingat, visi itu memang mendorong kita untuk memulai. Kalau nggak ada visi, kita nggak bisa mulai. Tetapi ketekunan yang membawa kita sampai ke garis akhir, saudara. Itu poin saya yang nomor 2. Sekarang kita melihat poin yang nomor 3, karena waktu jalan terus. Ini waktunya cepat banget ya di sini ya. Apa ini pakai baterai nuklir atau apa? Yang nomor 3, saudara. Pesan nomor 3 adalah ini. Membangun tembok penting, membangun manusia lebih penting. Kalau kita lihat, saudara, dari susunan kitab Esra, susunan kitab Esra, itu bisa dibagi begini, saudara. Esra itu kan 10 pasal, saudara. Pasal 1 sampai pasal 6, itu mengisahkan tentang bagaimana Esra membangun bait Allah, saudara. Saudara baca nih. Pasal 1 mengisahkan tentang bagaimana Esra membangun bait Allah. Tetapi pasal 7 dan 10, itu, bukan Esra, Zerubabel, ya, bagaimana Zerubabel membangun bait Allah. Saudara, kok nggak ada yang koreksi? Saudara, bagaimana Zerubabel membangun bait Allah, saudara?
Esra 7 sampai 10 itu mengisahkan bagaimana Esra mengajarkan Taurat dan mengajak pertobatan, saudara. Berarti saudara lihat di situ ada dua macam aktivitas. Aktivitas apa saudara yang warna biru dan yang warna merah? Saya sebut sebagai yang warna biru sebagai membangun tembok dan membangun manusia. Membangun tembok artinya membangun bangunan fisik. Tapi ternyata disambung dengan membangun manusia. Ada rebuild the wall, rebuild the people, saudara. Dua ini rusak memang pada waktu itu. Dan mereka melakukan rebuild. Yang satu rebuild the wall, ayat 6, 1-6. Dan pasal berikutnya sampai pasal 10 ada rebuild the people, saudara. Nah bagaimana dengan kitab Nehemia? Kitab Nehemia juga sama, saudara. Strukturnya sama, saudara. Dikatakan Nehemia 1-6 itu membangun tembok, mengisahkan bagaimana Nehemia membangun tembok. Dan pasal 7-13 itu bagaimana mengajarkan tentang Esra mengajar Taurat dan Nehemia mengajar pertobatan. Sekali lagi ada dua aktivitas di sini, saudara. Membangun tembok dan membangun manusia. Saudara lihat ada pola yang sama di situ. Rebuild the wall, rebuild the people. Rebuild the wall, rebuild the people, saudara. Dua kali begitu. Dan ini menunjukkan begini, saudara. Kitab Esra dan Nehemia itu mengisahkan bukan saja pembangunan fisik, yaitu tentang bait Allah dan tembok, tetapi juga separuh dari kitab itu mengisahkan tentang bagaimana mereka berjuang membangun manusianya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini lebih menarik, saudara. Dan ini menarik. Ketika mereka membangun tembok, mereka berhasil, saudara. Ketika mereka membangun manusia, mereka bergumul. Ternyata lebih repot membangun manusia daripada membangun tembok, saudara. Dan ini yang Esra Nehemia ingin peringatkan kepada kita semua, saudara. Repot sudah membangun orang itu, repot. Bangun tembok, sesusah apapun kebangun. Saya kasih lihat ayatnya, saudara. Tolong, Januar. Ketika aku mendengar perkataan itu, perkawinan dengan bangsa lokal yang tidak seiman, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Oke, kisah ini, saudara, ceritanya begini. Saya kasih latar belakang sedikit. Esra itu kan datang kan 80 tahun sesudah Zerubabel. Jadi saat itu bait Allah sudah terbangun, saudara. Baru Esra datang ke Yerusalem. Wah, Esra senang banget lihat bait Allahnya terbangun. Wah, puji Tuhan. Akhirnya proyek membangun itu selesai. Tapi begitu lihat masyarakatnya, Esra sedihnya minta ampun. Ternyata masyarakat itu berdosa dalam hal ini. Mereka melakukan perkawinan campur dengan penduduk lokal yang tidak seiman. Dan itu sangat-sangat membuat Esra kecewa, saudara. Dia sedih, dia malu, saudara. Dan dia sangat marah. Dan dikatakan, saudara, apa yang dilakukan, saudara? Dia sampai, Esra itu sampai mengoyakkan pakaiannya dan jubahnya. Dan dia mencabut rambut kepalanya dan janggutnya, saudara. Berarti rambutnya Esra itu bakal pitak-pitak kayak begitu, saudara. Sakit nggak, saudara, ini? Cing, sakit nggak ini? Sakit. Pernah kamu coba gitu? Nyabut janggut, pernah? Oke. Tapi ini pasti sakit, saudara. Saudara bisa bayangin. Oke? Nah, lalu artinya apa? Artinya saya mengatakan begini. Mereka berhasil dari pembangunan bait Allah, tetapi mereka Esra itu kecewa, saudara, dengan pembangunan manusianya sampai dia seperti itu. Bagaimana dengan Nehemia? Tolong jalan. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukul dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan aku, perempuanmu, kepada anak lelaki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Pelanggaran kemudian terjadi lagi, saudara, pada zaman Nehemia. Nehemia datang itu kan kira-kira 13 tahun sesudah Esra. Nah, ini ceritanya begini, saudara. Nehemia itu sudah selesai bangun tembok. Nehemia senang, lega kan. Akhirnya tembok dengan segala perjuangannya selesai. Ya kan? Selesai semua. Lalu Nehemia tinggal 12 tahun di Yerusalem. Setelah itu dia pulang dulu ke Persia. Dia kan karyawannya kerajaan Persia kan. Dia pulang ke Persia.
1 tahun doang saudara. Nehemia balik lagi. Begitu balik, betapa kecewanya dia, masyarakatnya berdosa lagi semua saudara. Ini yang terjadi kemudian. Ketika dia melihat itu, dia bilang, aku menyesali mereka. Aku kutuki mereka. Dan beberapa orang dia bilang, aku pukulin. Cuma approach-nya beda saudara. Kalau Esra kan waktu dilihat bangsa Israel berdosa kan dia cabutin kepalanya sendiri, cabutin rambutnya sendiri, ya kan saudara. Tapi kalau Nehemia tidak begitu saudara. Begitu lihat orang berdosa itu yang dipukulin sama dia, dan orang-orang itu yang dicabut rambutnya saudara. Jadi dia tidak mencabut rambutnya sendiri. Ini lebih pandai menurut saya Nehemia. Jadi Nehemia itu mencabuti rambut-rambut orang yang berdosa itu. Mungkin Nehemia pikir begini. Kok kalian yang bersalah, saya yang pitak, ya kan? Rugi banget gitu loh kayak Esra. Ini Esra rugi banget sebetulnya saudara. Nehemia jalannya lain, saya menggunakan cara lain. Kamu yang berbuat dosa, kamu yang pitak. Itu yang dilakukan di situ. Cuma di sini tulisnya nggak begitu. Cuma pasti begitu maksudnya saudara. Dan ku cabutin rambut itu. Yang pitak-pitak tuh mereka semua. Nehemianya aman. Esra lain. Esra habis rambutnya saudara. Dicabutin sendiri. Poin saya adalah begini saudara. Ketika mereka membangun bait Allah, itu susah setengah mati saudara. Tantangannya berat, 20 tahun, terhenti selama 14 tahun, tapi toh selesai. Membangun tembok, itu susah setengah mati, tantangan banyak, tapi toh selesai dalam 52 hari. Membangun manusia, nggak selesai-selesai. Bangsa Israel kembali lagi jatuh dalam dosa, Dan saya mengatakan ketika kita berbuat dosa, itu nggak ada kebanggaan di situ, saudara. Nggak ada teladan yang bisa kita ambil dari bangsa Yahudi kalau mereka berbuat dosa. Tetapi setidaknya saya melihat ada satu hal ini, saudara, yang saya mau ambil satu pelajaran dari sini. Yang saya mau pelajaran begini, kalau saya amati, saudara, ada perbedaan antara orang Yahudi sebelum pembuangan dan sesudah pembuangan, saudara. Sebelum pembuangan itu orang Yahudi itu berbuat dosa, tapi dia mengeraskan hati, saudara. Nabi-nabi datang memperingatkan dia, mereka tutup kuping. Bodoh amat, saya nggak mau bertobat. Terus berdegradasi sampai Tuhan marah kan, sampai Tuhan hukum. Mereka keras hatinya. Tapi yang ini, mereka berbuat dosa juga. Tapi ketika ditegur oleh Nehemia bukan nabi anyway saudara. Tapi ketika ditegur oleh Nehemia, mereka langsung bertobat. Ayo, oke, saya salah. Langsung, oke, saya mau dihukum. Cabut, silahkan dicabut rambut saya. Artinya dia menerima itu semua. Tidak ada satu orang yang tidak mau dibentuk. Nah, poin itu yang saya tangkap, saudara. Jadi, sikap kita bagaimana, saudara? Kita berbuat dosa, itu jelas hal buruk, saudara. Tetapi paling tidak, kalau kita berbuat dosa, bagaimana sikap kita setelah kita berbuat dosa? Miliki hati yang lembut, kita mesti kembali ke jalurnya. Kita mempunyai sikap yang mau ditegur, gitu. Kalau ditegur, kita terima, saudara. Lalu kita lakukan recommitment. Tidak ada rebuild tanpa recommitment, saudara. Dalam hal apapun. Dalam pernikahan dalam pelayanan, dalam apa. Kalau kita bilang mau rebuild manusia gitu ya, dalam hal rebuild manusia, itu nggak mungkin kita bisa rebuild manusia tanpa kita yang namanya recommitment. Dan itu dilakukan oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi salah, bangsa Yahudi memang melanggar, memang dia berdosa lagi, tapi satu hal saudara, dia punya hati yang lembut untuk melakukan recommitment. Saudara. Paling tidak itu yang kita bisa pelajari. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan saudara, kita keluar dari kompas kita, mari kita belajar dari bahasa Yahudi, melakukan lagi recommitment. Sampai di sini firman Tuhan, dan ini adalah summary-nya, saudara. Ringkasan. Hari ini, saudara, kita belajar tentang 3 pesan penting dari Esra dan Nehemia, saudara. Saudara masih ingat? Kok nggak ada yang jawab? Nomor 1 apa, saudara? Pesan pertama? Ya, oke. Di balik sejarah ada rancangan Allah, saudara. Yang nomor dari sikap kita apa saudara? Sikap kita saudara kalau semuanya kalau sejarah dalam kendali Allah, maka biarlah kita memiliki rasa tenang dan penuh pengharapan karena sejarah dan masa depan berada dalam kendali Allah sepenuhnya saudara. Sejarah ini lagi berjalan saudara, siapapun pemimpinnya. Saya tidak mengatakan pemimpin jahat nggak bisa naik, pemimpin jahat bisa naik. Yang saya katakan adalah semuanya di dalam kendali Allah dan sedang berjalan menuju kepada kesudahan sesuai rancangan Allah saudara. Yang nomor 2 apa saudara pesannya sebelah sini? Iya, aduh saya kecepatan pencet lagi.
Ya, di mana ada visi, di situ ada resistensi. Jangan kaget saudara kalau ketika saudara mengerjakan visi Tuhan, kok ada hambatan, ada yang hal-hal yang nggak sesuai dengan yang kita planning. Ada di sini, ada resistensi di sini, ada hal sini, ada kesalahan, ada segala macam. Itu bisa saja terjadi, saudara, seperti yang terjadi pada Daud dan juga pada Nehemia. Tetapi satu hal, sikap kita adalah tetap teguh, saudara ingat visi mendorong kita untuk memulai tambah ketekunan yang membawa kita ke garis akhir. Dan pesan nomor 3 apa? Sebelah sini. Betul, tapi saya nggak dengar. Membangun tembok penting, membangun manusia lebih penting, saudara. Ya, jadi bagaimana siap kita? Biar kita melihat hati lembut. Ketika kita berbuat dosa, itu bukan hal yang membanggakan, tapi paling tidak, saudara, kita harus memiliki hati lembut dan kembali ke jalur ya, lakukan rekomitmen seperti yang bangsa Yahudi lakukan.